Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing analisa saham Antam, Bull, NATO dengan metode bandarmologi untuk tanggal 3 Februari 2021. Sebelum dimulai, seperti biasa teman-teman, ada disclaimer-nya dulu. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kemudian yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Baik teman-teman, berikut ini adalah market summary-nya untuk tanggal 2 Februari 2021 ya. Hari ini IHSG kembali terkoreksi ya, minus 0,4% di harga 6044 ya teman-teman ya. Dan bisa kita cek di sini top brokernya itu bisa dicek teman-teman ya, ada YP, CC, PD, AK, YU ya. Dan dari list ini saya nanti akan membahas saham-saham yang diakumulasi ya oleh broker-broker yang melakukan net buy ya di sini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada asing ya. Asing hari ini net sell sebesar 543 miliar teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Dan untuk top gainernya, pertama ada BRPT, dia plus 15% ya teman-teman hari ini ya. Kemudian ada Mika, KF, Akra, WIMM dan seterusnya, bisa dicek sendiri. Selanjutnya ada yang top losernya itu ada PTPP, Antam, Tins, BRIS, USKT ya teman-teman. Nah ini adalah activity broker summary yang sudah saya cek ya teman-teman ya. Jadi untuk broker-broker yang hari ini melakukan net buy itu ada AP, dia 186,1 miliar, kemudian ada ZP 166,5 miliar, ada BK 166,4 miliar, kemudian ada SQ 117 miliar, ada KZ 89 miliar, kemudian ada CS 79,3 miliar, ada KK 78,6, dan ada broker II 73,9 miliar. Nah ini sudah saya list saham-sahamnya, ada beberapa saham ya, cuman saya akan bahas hanya 3 saham, yaitu Antam, NATO, dan Bull ya teman-teman ya. Nah untuk pembahasan saham-saham ini, Antam, Bull, dan NATO ini, pertama akan saya bahas broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya. Selanjutnya itu ada analisis teknikal dan rekomendasi tanggal 3 Februari 2021. Kemudian kita akan coba cek juga bandar detektornya di saham-saham ini ya, Antam, Bull, dan NATO teman-teman. Cek di hari ini dia kembali terkena ARB teman-teman ya. Setelah sebelumnya di tanggal 1 Februari naik sekitar 17,12% ya teman-teman. Hari ini kemungkinan besar terjadi take profit ya oleh market ya teman-teman ya. Sekarang kita cek broker summary-nya Antam di tanggal 2 Februari 2021. Teman-teman, ini sudah saya filter ya, net semua, all trade ya. Untuk yang top 5 buyer-nya itu ada YP, RF, PD, SQ, dan CC ya teman-teman ya. Sementara net seller-nya itu ada MG, YB, FS, MI, dan DR. Sekarang coba kita cek juga posisi broker retailnya itu ada YP nomor 1 net buyer, ada PD nomor 3 net buyer, ada CC nomor 5 net buyer, ada NI nomor 7 net buyer, dan ada KK nomor 14 net buyer ya. Jadi kompak posisi broker-broker retail ada di net buyer semua teman-teman. Sekarang kita scroll ke bawah, bahwa jumlah net seller itu hanya 30 broker, sementara net buyer lebih dari 52 broker teman-teman ya. Jadi tanggal 2 Februari ini merupakan distribusi yang masif ya teman-teman ya.
Itu hari ini juga terjadi ARB karena ada distribusi yang masif, teman-teman. Padahal kemarin juga sempat terjadi kenaikan 17% ya, dan ternyata dia belum bisa menembus level MA20 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita cek broker summary-nya Antam dari tanggal 1 Februari sampai 2 Februari. Ini masih sama ternyata ya, untuk top net buyer-nya itu ada PD, CC, ZP, RF, BK ya. Sementara net sellernya itu ada SQ, YU, KK, MG, dan AO ya. Terlihat bahwa broker-broker yang biasa digunakan retail seperti PD, CC, kemudian ini di sini sementara PDCC ya untuk net buyer ya, masih di urutan pertama ya teman-teman ya. Sementara yang lain itu ada KK net seller posisi ketiga, kemudian di bawah tuh YP ya posisi nomor 21 net seller ya. Sekarang kita scroll ke bawah, net buyer itu 43 broker, sementara net seller 49 broker. Sebenarnya ini merupakan fase akumulasi, cuman tidak terlalu masif ya, karena hari ini terjadi distribusi masif teman-teman. Jadi kemungkinan besar besok harga Antam mungkin masih akan terkoreksi ya. Kemungkinan besar karena dia tidak bisa menembus harga di MA20 ini ya. Jadi kemungkinan terburuknya ya dia akan terjadi ARB lagi teman-teman untuk Antam ini. Ini saya sebenarnya ada titik support ya di harga 2240 teman-teman. Sekarang coba kita cek kira-kira kemungkinan besok Antam seperti apa. Nah teman-teman, ini kalau saya cek ya di si Antam ini ya, karena dia sepertinya tidak bisa menembus titik resisten ya di MA20 ini ya. Jadi kemungkinan besar besok mungkin akan terjadi ARB lagi nih teman-teman nih. Ini kalau saya ada titik support di 2240, kalau misalkan dia ARB ya mungkin kurang dari sebelum 2240 sih harusnya di atasnya ya. Ini kan 7% ya kalau 2240, 7,4%. Mungkin di atas yang lagi sih sebenarnya kalau ARB. Jadi kalau Antam kayaknya besok akan kembali terjadi koreksi sih teman-teman ya, karena hari ini juga terjadi distribusi yang masif ya, penjualan saham yang masif oleh broker-broker yang punya saham banyak ya di Antam. Jadi kemungkinan besar besok masih akan terus berlanjut sih kalau untuk Antam. Sekarang kita ke saham berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di saham berikutnya ya, yaitu saham Bull atau Buana Lintas Lautan Tbk ya, salah satu perusahaan transportasi ya, kapal tanker ini menyediakan kapal-kapal tanker ya. Hari ini kenapa saya bahas, karena dia diakumulasi oleh broker II ya teman-teman ya, seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi ada broker II yang ternyata dia melakukan akumulasi tanggal 1 dan tanggal 2 Februari 2021 teman-teman ya di saham Bull ini. Meskipun hari ini dia ditutup minus 1,61% ya di harga 366, tapi si broker ini tetap melakukan akumulasi teman-teman. Kan coba kita cek broker summary-nya saham Bull di tanggal 2 Februari 2021. Terlihat ya, net buyer itu ada broker II, kemudian PD, DR, EP, dan OD ya. Sementara net seller itu ada FS, XA, AN, CP, dan HD. Ini kita bisa cek ya teman-teman ya. Broker itu melakukan akumulasi masif ya, 73,9 miliar ya, dibandingkan dengan broker-broker lain nih di hari ini ya. Kita lihat nilai transaksinya sangat jauh ya teman-teman ya. Sementara posisi broker retail tuh ada PD net buyer nomor 2, kemudian ada KK net buyer nomor 7. Selanjutnya ada YP net buyer nomor 14 dan ada NI net buyer nomor 17. Sementara di net seller sepertinya nggak ada ya. Sekarang kita scroll ke bawah, net buyer 30 broker. Sebenarnya merupakan fase distribusi, cuman kita bisa cek ya, walaupun dia fase distribusi,
broker II tetap melakukan akumulasi teman-teman ya. Tadi kita sudah cek ya broker summary tanggal 2 Februari. Sekarang coba kita cek dari tanggal 1 Februari 2021. Nah, berikutnya adalah broker summary dari Bull tanggal 1 Februari sampai tanggal 2 Februari 2021, teman-teman. Kita bisa cek di sini ya, broker II ini masif sekali melakukan akumulasi saham ini ya. Dia totalnya itu 201 miliar. Bisa dibandingkan dengan broker-broker lain di sini ya. Sangat jauh sekali dia akumulasinya. Sekarang kita scroll ke bawah. Jadi kalau dari jumlah net seller 27 broker, sementara net buyer 29 broker ya. Tidak terlalu berbeda jauh, jadi memang merupakan fase yang netral sih sebenarnya Bull ini. Cuman kita bisa catat ya, ada akumulasi oleh broker II teman-teman. Rekomendasi tanggal 3 Februari teman-teman ya, karena kemungkinan besar sih si Bull ini mungkin harganya akan kembali naik ya teman-teman ya. Jadi bisa kita cek dulu kira-kira targetnya itu di harga berapa. Baik, untuk yang take profit pertama dia dari harga 366 ke harga 400 teman-teman ya, sekitar 9,67%. Sementara kalau untuk resikonya ya, resiko itu ya Bull ini rata-rata di 5% teman-teman. Maksimal sekitar 5%an sih kalau Bull ini. Dia pernah terjadi ARB juga sih sebenarnya, cuman sangat jarang sebenarnya Bull ini terjadi ARB. Dia rata-rata sekitar 5-6% teman-teman. Kalau misalkan kita anggap 6% lah ya, itu Bull bisa di harga 344 untuk resikonya. Nah ini teman-teman untuk Bull ya, bisa disimak ya, karena terjadi akumulasi oleh broker II. Silakan dipertimbangkan untuk masuk ke Bull. Seperti kita cek tadi ya, broker II itu dari hari Senin, Selasa masih melakukan akumulasi ya. Mungkin sih kemungkinan besar si Bull nih akan segera naik sih harganya seperti itu. Tapi dipertimbangkan juga resikonya, kalau misalkan dia turun ya, dia bisa pasang stop loss di harga 344, itu sekitar 6%. Sementara untuk target take profit yang pertama di harga 400, itu sekitar 9,67%. Baik, kita ke saham terakhir. Baik teman-teman, kita di saham terakhir ya, yaitu saham NATO ya, atau PT Surya Permata Andalan Tbk ya. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kalau tidak salah ya, silakan teman-teman dicek lagi, di googling lagi ya. Untuk saham NATO ini kenapa saya pilih ini menarik ya, karena saya cek ada satu broker yaitu broker AP yang terus-menerus melakukan akumulasi saham ini ya teman-teman ya. Ini hari ini si NATO ini tutup plus 0,47% ya di harga 580. Sekarang kita cek broker summary NATO di tanggal 2 Februari 2021. Baik teman-teman ya, ini sudah saya cek broker summary NATO ya di tanggal 2 Februari 2021 ya teman-teman, bisa kita cek di sini ya. Ini broker AP sangat masif ya melakukan akumulasi. Hari ini dia belanja 75,2 miliar teman-teman. Sudah dibandingkan ya di sini ya, tidak ada satupun broker retail yang masuk ya di sini ya. Ini menurut saya sangat berpeluang ya NATO ini ya untuk naik harganya ya. Saya juga nggak tahu kenapa si AP ini mengakumulasi NATO. Silakan teman-teman mungkin bisa dicek sendiri alasannya, atau mungkin ada punya informasi silakan komen ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di sini dari data broker summary-nya ini, si broker AP ini dia masif melakukan akumulasi NATO ya. Juga kita cek yang net buyer itu 11 broker, sementara sellernya 23 broker lebih ya. Ini akumulasi masif teman-teman ya, bisa dicek di sini untuk NATO. Dan sekarang kita cek juga broker summary NATO ya, dari tanggal 1 Februari sampai 2 Februari 2021. Nah teman-teman bisa dicek ya, broker summary NATO tanggal 1 sampai 2 Februari ya. Kalau kita cek di sini, ini tetap ya broker AP ya, masih melakukan akumulasi masif. Dia totalnya itu 182,7 miliar teman-teman.
sangat jauh sekali ya dibandingkan dengan broker lain ya. Sementara di NetSale itu ada broker FS, PO, YBAN, AK ya teman-teman ya. Kalau posisi broker retailnya di NetBuyer itu kita cek ada kakak ya nomor 13 hanya 16 juta teman-teman. Selain itu nggak ada lagi ya. Sementara di posisi NetSale-nya itu kalau kita cek ada PD nomor 13 ya 25 juta aja. Sama NI nomor 17 nih 6,3 juta. Dan YP yang nomor 7 ya 316 juta NetSeller. Jadi kalau saya cek secara bandarmologi ya, ini akumulasi masif ya teman-teman oleh broker AP ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk buka posisi di saham NATO ini sambil dilihat ya, kira-kira pergerakan broker AP besok seperti apa. Nah teman-teman, tadi kita sudah cek ya broker summary-nya si NATO ini tanggal 2 Februari dan tanggal 1 Februari 2021 ya. Jadi kalau untuk tanggal Februari kemungkinan besar akan kembali naik ya NATO ini ya. Nah, sekarang coba kita cek kira-kira kenaikannya berapa persen. Kalau target pertama tetap di harga 600 ya teman-teman ya. Saya cek ada titik support di harga 600 ini ya. Itu sekitar 3,28%. Sementara kalau di take profit selanjutnya itu ada di titik resisten 715 ya. Itu sekitar 23,3% teman-teman. Silahkan dipertimbangkan untuk saham NATO ini ya. Karena sedang terjadi akumulasi masif oleh broker AP sepertinya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk resikonya itu ya di titik 540 ini teman-teman. Itu resikonya sekitar 7,15%. Kalau dari historinya ya teman-teman ya. Bisa dipertimbangkan, silakan teman-teman dilakukan analisa lanjutannya untuk NATO ini ya. Tapi kalau dari history broker kita bisa cek adanya akumulasi ya teman-teman ya. Baik, seperti itu analisa saya untuk hari ini, untuk tanggal 3 Februari 2021. Silakan teman-teman untuk subscribe channel Cuan Harian jika bermanfaat, dan silakan komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk like juga video ini dan di share juga. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak.